Landscape TV, mencerdaskan pekerja. Para kepikiran gak sih, gimana caranya kita menyeimbangkan ledakan gig ekonomi yang lagi gila-gilaan ini, tapi di saat yang sama tetap memberikan perlindungan penuh buat para pekerjanya? Jujur aja, ini pertanyaan yang super dilematis. Tapi ini juga yang mendefinisikan realitas dunia kerja kita sekarang. Maksudnya, kita semua kan suka banget sama yang namanya fleksibilitas ya kan? Tapi siapa sih yang mau kehilangan rasa aman? Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah salah satu momen yang bisa dibilang paling krusial buat masa depan kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan yang beneran bakal nentuin gimana cara kita kerja esok hari. Jadi, kita akan fokus ke sebuah seminar nasional super penting yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 11 Mei 2026. Serius, ini bukan cuma diskusi teoretis di Menara Gading, ini tuh ruang strategis tempat pekerja, industri, dan pemerintah benar-benar duduk bareng buat merancang masa depan kita. Oke, mari kita lihat langsung agenda pembahasannya hari ini. Pertama, landscape ketenagakerjaan 2026. Kedua, tarik-menarik 3 kepentingan. Ketiga, fokus RUU Pekerja Migran. Dan terakhir, kita akan bahas soal mencari titik temu. Kita mulai dari bagian pertama. Lanskap Ketenagakerjaan 2026, Sang Katalis Perubahan. Coba perhatikan angka 168 ini. Ini bukan sebarang angka loh. Ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168. Nah, buat Anda yang ngikutin isu ini, putusan ini tuh ibarat ya semacam gempa tektonik gitulah buat hukum kita. Keputusan ini benar-benar memaksa negara untuk merombak ulang dan mendesain aturan main ketenagakerjaan secara total. Tapi begini, hukum itu kan cuma setengah dari ceritanya. Realitas di lapangan, wah jauh lebih liar dan bergeraknya cepet banget. Kita lagi dihadapkan sama dinamika ekonomi digital yang luar biasa masif. Coba lihat aja ledakan gig ekonomi. Dari teman-teman freelancer, driver ojol, sampai konten kreator. Dan gimana itu mengubah drastis pola hubungan kerja kita. Maksud saya, kerja kantoran jam 9 sampai jam 5 itu udah bukan satu-satunya standar lagi kan? Nah, realitas baru ini jelas menuntut regulasi yang nggak cuma kuat, tapi juga ekstra adaptif. Masuk ke bagian kedua, tarik-menarik 3 kepentingan atau prisma tripartit. Kalau kita ngomongin undang-undang, pertanyaannya pasti, siapa nih yang kepentingannya diakomodasi? Gambarannya kurang lebih begini. Di satu sisi, teman-teman pekerja jelas menuntut keamanan dan jaminan sosial, apalagi di tengah rentannya sistem gig ekonomi. Tapi di sisi lain, pihak industri juga butuh banget pasar yang fleksibel dan birokrasi yang nggak ribet biar bisa bersaing secara global. Dua-duanya valid? Pasti. Dua-duanya krusial buat ekonomi kita? Udah pasti. Nah, di tengah tarik-menarik yang cukup alot ini, pemerintah itu posisinya mirip kayak wasit. Dan jujur aja, ini posisi yang super serba salah. Di satu sisi, mereka harus menggelar karpet merah buat menarik investor masuk, tapi di sisi lain, mereka juga terikat mandat konstitusi dan standar internasional buat memastikan kesejahteraan pekerja nggak diabaikan. Jelas, ini bukan tugas yang gampang, teman-teman. Poin utamanya tuh dirangkum dengan sangat pas oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum UI. Beliau bilang, jika industri tumbuh namun pekerja terhimpit, ekonomi akan rapuh. Sebaliknya, jika beban industri terlalu berat, lapangan kerja akan hilang. Wah, ini kutipan yang kuat banget. Ini semacam reminder tajam buat kita semua kalau keseimbangan itu hukumnya wajib, biar fondasi ekonomi kita nggak gampang ambruk. Itu dia kenapa seminar di UI ini jadi bener-bener penting. Mereka berhasil membawa tokoh-tokoh kelas berat dari berbagai kubu buat duduk di satu meja. Bayangkan saja, ada Prof. Anwar Sanusi yang mewakili pemerintah, terus ada Insinyur Joko Baroto dari Apindo untuk pengusaha, Pak Zain Mutawali yang menyuarakan aspirasi serikat pekerja, dan Dr. Fitriana dengan pandangan akademisnya. Duduk barengnya tokoh-tokoh ini benar-benar nunjukin effort kolaborasi yang serius. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, fokus RUU Pekerja Migran, lebih dari sekedar administrasi. Nah, mari kita beralih sedikit dan lihat gimana konsensus ini terbentuk. Walaupun perdebatan ketenagakerjaan nasional itu kadang panas, uniknya ada konsensus yang sangat solid kalau urusannya soal pekerja migran kita. Sepakatnya adalah perlindungan buat mereka tuh nggak boleh cuma sebatas cap paspor atau urusan administrasi di bandara. Perlindungannya wajib berlapis. Pertama, harus ada kepastian hukum yang jelas di negara tempat mereka kerja. Kedua, akses penuh ke keadilan. Dan ketiga, ini yang sering kelupaan, pemberdayaan ekonomi buat keluarga yang mereka tinggalkan di tanah air. Ini baru yang namanya pendekatan holistik yang komplit. Kita masuk ke bagian terakhir, mencari titik temu, alias menemukan jalan tengah.
Dari kacamata akademis, kita dikasih semacam kompas yang jelas banget. Mereka mengingatkan kalau undang-undang ketenagakerjaan itu bukan cuma soal hitung-hitungan untung rugi ekonomi semata. Memang, regulasi harus responsif dong sama tren global dan pasar. Tapi, regulasi itu nggak boleh sampai kehilangan rohnya. Dia harus tetap mengakar kuat ke ideologi bangsa kita dan yang paling penting, ke prinsip keadilan sosial. Nah, bagian ini nih yang menurut saya paling menarik. Perubahan mindset inilah yang lagi gencar didorong. Sinkronisasi hukum itu jangan lagi dilihat kayak ring tinju, yang satu harus menang dan yang satu harus kalah. Nggak gitu konsepnya. Buat membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, kita butuh dialog yang setara. Ini murni soal gimana kita secara kolektif merakit sistem yang beneran tangguh, sistem yang siap menahan guncangan global, tanpa harus mengorbankan martabat siapapun. Jadi, di akhir pembahasan ini, ada satu pertanyaan besar yang tersisa buat kita semua renungkan. Apakah sinkronisasi kebijakan ini cuma bakal jadi ajang benturan kepentingan biasa? Atau jangan-jangan ini justru fondasi paling krusial buat membangun ekonomi Indonesia yang benar-benar kebal banting di tahun 2026 nanti? Jawabannya jelas bakal bergantung pada seberapa kuat dialog antara pekerja, industri, dan pemerintah ini terus dijaga. Oke, saya harap rangkuman hari ini bisa memberikan perspektif baru buat Anda ya. Teruslah kritis, banyak-banyak cari tahu, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.